Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, thumma ila Syekh Nawawi Al-Bantani, thumma ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa yu'idu alaina min anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairin as-solihin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazom baru ya. Utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad, harrim li'irdil muslimina fataslamu. Utruk, tinggalkanlah, wa amsik, dan tahanlah, tinggalkan dan tahanlah, kulla ghillin, kepada setiap dendam, kepada semua dendam, wal hasad, dan dengki, iri hati. Tinggalkan dendam dan dengki. Harrim li'irdil muslimina, jagalah li'irdil muslimin, kepada kehormatan orang-orang muslim. Harim asalnya haramkanlah, maksudnya cegahlah dari mencela orang muslim. Jagalah li'irdil muslimin, kepada kehormatan, prestis orang-orang muslim. Fataslamu, maka kamu selamat. Jadi satu bait ini menerangkan ada dua cabang iman. Yang pertama suruh tinggalin dengki dan dendam, dan yang kedua suruh jaga kehormatan orang-orang muslim, maka kita akan selamat. Zakaron nazimu, menyebutkan siapa Kiai Nazim fi hadzal baiti, pada bait ini, syu'bataini, kepada dua cabang iman, kepada dua cabang. Fayuqalu ala nasaqi ma marra, maka dikatakan sesuai rangkaian yang telah lalu, dikatakan sebagai berikut. Wa syu'batu as-salisatu wal arba'una, adapun cabang yang ke-43, ya, dikatakan sesuai rangkaian yang telah lalu, jadi berurutan. Sekarang cabang yang ke-43, tarkul ghilli wal hasadi, ialah meninggalkan dendam, wal hasadi, dan dengki. Fal ghillu bikasril ghini al hiqdu. Fal ghillu, maka adapun lafaz al ghillu, bikasril ghini, dengan kasrohnya ghin, al hiqdu, adalah dendam. Ya, artinya al hiqdu, dendam.
Wahwa adapun al-hikdu, dendam itu samrotul ghadabi, adalah buahnya marah. Iya, hasil dari marah. Ketika seseorang marah, timbullah di situ dendam. Iya, buahnya ibarat asal atau pohonnya marah. Iya, setelah timbul marah, tumbuhlah dendam di situ. Wa mahallu quwwatil ghadabi al-qalbu, dan adapun tempat kekuatan marah al-qalbu ialah di hati. Tempatnya marah di hati, mangkel istilahnya. Ketika kita ada orang yang usil sama kita, kemudian timbullah marah. Habis marah baru dendam. Awas nanti gue balas loh, kan gitu. Wa ma'nahu ghilyanu damil qalbi li talabil intiqami. Wa ma'nahu, dan adapun artinya al-hikdu, dendam itu, ghilyanu damil qalbi, adalah mendidihnya darah hati. Iya, panas. Iya. Maknanya hikdu itu apa? Al-hikdu, dendam. Ghilyanu damil qalbi, adalah mendidih, panasnya mendidih darah hati. Li talabil intiqami, untuk menuntut balas dendam, menuntut balasan. Iya. Jadi yang ke-43 adalah tinggalin dendam dan dengki, katanya gitu. Sabar aja udah bagus, apalagi nahan marah. Walaman sabara wa ghafara inna fi dzalika lamin azmil umur, kan begitu. Dan orang yang sabar dan memaafkan, ya, itulah orang-orang yang hal yang paling mulia, min azmil umur. Wa ma'nal hikdi, dan adapun artinya al-hikdi, dendam itu apa sih artinya? Ayyal zama qalbuhu istisqalahu wa bughdahu, adalah tetap qalbuhu, apa hatinya orang, istisqalahu, kepada merasa beratnya dendam, wa bughdahu, dan benci, marah. Nah, itu maknanya al-hikdu, tetap hatinya itu terus untuk merasa berat. Nah, itu maknanya al-hikdu, dendam. Wa bughdahu, dan marah, benci dia. Wa ayyadu ma dzalika wa yabqa, dan terus, wa ayyadu ma, dan terus menerus, zalika, apa hal itu dendam, al-hikdu, wa yabqa, dan tetap, ya, marahnya enggak turun, benci. Nah, ini salah satu cabangnya iman. Ya, kalau kita bisa menahan marah, menahan dendam, ya, itu termasuk orang-orang yang sempurna imannya. Karena poin-poin dari cabangnya iman adalah meninggalkan dendam. Irhamu turhamu, waghfiru yughfar lakum. Irhamu, sayangilah kalian, turhamu, ya, berkasih sayanglah, turhamu, maka kalian akan juga dibalas dengan kasih sayang. Waghfiru, dan maafkanlah, yughfar lakum, maka kamu juga akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita kalau kita memaafkan, menahan amarah. Kalau di surah Ali Imran kan begitu. Tanda-tanda orang-orang yang bertakwa siapa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kepada meminta ampunan Tuhan kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati, dan surga
yang luasnya seluas 7 lapis ya langit dan bumi, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang takwa itu? Adalah allazina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra, yang orang-orang menginfakkan hartanya pada masa punya duitnya banyak, wadorro, dan masa susah, masa sempit ya, di waktu lapang, di waktu sempit. Wal kaziminal ghaidha ya, dan orang-orang yang menahan kemarahan, orang-orang yang menahan marah. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama, allazina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra, yang menginfakkan hartanya baik di waktu luang, di hartanya banyak, wad-dharra, dan di waktu sempit, lagi susah. Lagi susah pun dia mau mensedekahkan, menginfakkan hartanya. Wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahan ya, menahan marah. Wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan pada manusia, yaitu orang yang muttaqin. Sifat-sifatnya disebutkan demikian. Makanya ketika kita mempunyai salah satu sifat ini, kita belajar mengikuti derajatnya orang-orang yang bertakwa, naik dari muslimun, mukminun, muttaqun, kan begitu. Mana tadi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu laisa bihaqudin, orang mukmin ya, laisa tidak ada, bihaqudin adalah orang yang dendam. Itu kata Nabi, orang mukmin adalah orang yang kagak dendaman, enggak punya rasa mau ngebales sama orang lain, katanya. Itu yang orang mukmin, katanya. Laisa bihaqudin, orang mukmin adalah bukanlah orang yang pendendam. Summa haddul hasadi karahatun ni'mati. Kemudian adapun definisinya hasud ya, bahasa kita hasud atau dengki, iri, karahatun ni'mati wa hubbu zawaliha, adalah kagak demennya, bencinya kenikmatan, wa hubbu zawaliha, dan senang hilangnya kenikmatan, anil mun'ami alaihi, dari orang yang diberi nikmat. Iya, ada orang yang diberi nikmat, iya, dikasih nikmat, rezekinya banyak, kemudian dia kagak demen, iya, kagak demen ngelihat orang tersebut, dan dia demennya kalau dia susah. Nah itu, iya, orang yang suka dengki, nah itu dia. Meninggalkan dendam dan tinggalin rasa dengki, dendam. Kemudian ada hadis, ala tuhibbuna an takunu ka Aba Dhamdham. Rasulullah ngasih tahu Pak sama sahabat yang lainnya, ente tahu nggak, pengen nggak kayak seperti Abi Dhamdham, katanya. Qalu ya Rasulullah wa man Abu Dhamdham. Para sahabat bertanya, siapa si Abu Dhamdham? Inna Aba Dhamdham kana idza asbaha qol. Abu Dhamdham itu kalau di pagi hari ketika dia bangun tidur udah masuk waktu subuh, dia berdoa, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi ala man zalamani. Ya Allah, aku sungguh bersedekah, iya, bi'irdi, dengan kehormatanku, sebab kehormatanku bersedekah, ala man zalamani, kepada orang-orang yang telah zalim kepada aku. Dialah Abi Dhamdham. Iya, udah di pagi hari aja udah langsung ya, udah maafin orang lain. Abu Dhamdham. Sama Abi Dhamdham sama.
tergantung amil kalimat sebelumnya, dibaca abu atau abi kan gitu. Ada apa namanya hasad majazi, ada hasad hakiki, ada hasad majazi istilahnya. Ada istilah hasad majazi. Apa sih dengki yang bersifat majazi? Iya, bersifat majas doang, perumpamaan doang kan majas, bukan hasud hakiki, bukan hasud beneran. Ya, jadi ada hasud majazi. Nah, hasud majazi yaitu istilahnya ghibthah, kesirian. Kalau kita ghibthah, kesirian. Kata Rasulullah, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasud, kagak boleh hasud kecuali dalam dua macam. Yang pertama, ketika kalian ngelihat orang, kemudian dia duitnya banyak, dia senang sedekah. Ya, duitnya banyak, dia demen sodako. Ngasih, nyumbangin duitnya, nyumbangkan hartanya buat apa aja. Maksudnya buat kebaikan-kebaikan. Nah, kita kesirian itu, waduh, seandainya saya kayak dia, kan gitu. Ya, maksudnya biar apa? Biar semangat buat nyari kerja lagi, nyari duit gitu. Iya, semangat beramal, motivasi. Waduh, duitnya banyak banget ini, kan gitu. Udah gitu baik buat lagi sama siapa aja. Coba kalau iya, buat motivasi. Coba kalau gue begitu. Kalau begitu gue belum tentu. Iya. Iya. Yang kedua, siapa yang kita boleh kesirian, boleh iri sama dia, yaitu atahullahu hikmatan. Seseorang yang dikasih oleh Allah ilmu pengetahuan, kemudian dia fahuwa yuqdi biha wa yu'allimuha. Ya, kemudian dengan ilmunya itu dia manfaatin, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya, orang yang punya problematika, kemudian ilmunya dia ajarin kepada orang lain. Nah, nggak apa-apa kesirian, waduh pinter banget, orang mana itu dia, kan gitu kan. Nah, nggak apa-apa buat motivasi. Jadi itu hasud yang boleh cuma dua, kata Rasulullah, la hasada illa fitnataini. Ada orang kaya demen sodako, ada orang pinter ilmunya banyak, dia ilmunya dimanfaatin. Wahua min nataijil hikdi, dan adapun hasud itu min nataijil hikdi adalah buah atau hasil dari dendam. Hasud itu adalah buahnya dendam. Wal hikdu min nataijil ghadab, dan adapun dendam itu adalah hasil atau buahnya dari marah. Jadi yang pertama itu ya, asalnya pohonnya adalah ghadab, marah dulu. Habis marah cabangnya baru ada rasa dendam. Habis dendam bawahnya lagi dengki baru dia. Fal hasadu far'ul far'i, maka adapun hasad itu, dengki itu adalah cabangnya cabang. Karena dengki kan tadi cabang dari marah, dendam, al-hikdu ya. Kemudian wal ghadab aslul asli, adalah asalnya asal. Bermula dari marah, kemudian timbullah dendam, habis dendam timbullah dengki. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. La tahasadu, janganlah saling dengki kalian. Janganlah kalian saling dengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian pakai shin itu ya. Pakai sin apa shin? Shin, iya.
Dan janganlah kalian an-najsh, maksudnya curang dalam menawar barang. Iya, menawar barang. Jadi istilah di dalam ilmu fikih ada an-najshu. Jadi ada orang yang beli, misalnya beli apa dah? Iya, beli beras, beli HP. Kemudian ya nawar, namanya juga orang beli kan gak apa menawar. Dari 1.000.000 diturunin dah 8, iya nawar ya 800 Pak, 800 ya kan gitu. Kemudian ada yang nawar lagi udah 9 setengah Pak, 900 gitu. Orang yang kedua ini tujuannya bukan mau beli, iya tujuannya emang buat nipu, iya yang beli buat nipu yang beli biar ditaikin. Dah 9,5 saya mau beli ini 9,5 kan, jadi yang beli itu jadi pengen juga, jadi bingung dia. Nah itu istilah najis. Dan janganlah kalian saling menipu. Wala tanajashu, dan janganlah saling menipu dalam membeli. Wala tabaghadu, dan janganlah saling marah, saling benci. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling membelakangi. Saling membelakangi maksudnya apa? Saling kagak akur. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual barang ba'dukum siapa sebagian kalian ala bai'i ba'din kepada jualannya sebagian yang lainnya. Jangan kita menjual barang. Ya, ketika ada orang yang mau jual barang lagi proses transaksi, masa-masa khiyar, kemudian ada lagi, udah mas saya lebih murah lagi gitu. Dan ini saya ada lebih murah lagi kayak gitu, kan jadinya hati yang menjual jadi rada sakit. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan ada kalian ibadullah wahai hamba Allah, ikhwanan adalah menjadi bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, adapun orang muslim, akhul muslimi adalah saudara muslim yang lainnya. Hadisnya rada cakep juga, panjang juga. Janganlah saling dengki dan janganlah saling menipu dalam jual beli, dan janganlah saling marah, saling benci, dan janganlah saling membelakangi, kagak akur, dan jangan menjual kepada barang jualan orang lain. Karena al muslimu akhul muslim, orang muslim adalah saudaranya orang muslim yang lainnya. Wal makna, dan adapun maknanya, la tatamannau zawalan ni'mati anil ghairi, janganlah menginginkan, janganlah mengharap kalian zawalan ni'mati kepada hilangnya nikmat, anil ghairi dari yang lainnya. Jangan mengharap pengen hilangnya nikmat yang punya orang, kenikmatan orang lain dia pengen buat biar dia nikmatnya hilang jadi susah. Itu tanda orang hasud. Kalau di dalam kitab Tambihul Mughtarin, paling besarnya, paling seringnya orang-orang yang hasud siapa? Al-aqrabun wal jiron, adalah saudara-saudara, wal jiron, dan tetangga. Yang paling sering orang hasud sama kita siapa? Ya orang-orang yang dekat sama kita, kan gitu. Kagak mungkin orang yang jauh. Orang yang di Pulau Gebang, apa orang yang di mana hasud sama kita, ya pasti orang yang dekat, tetangga, saudara kayak, ya pasti kan gitu. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena ya tetangga-tetangga kita yang sering lihat kita, limusyahadatihim an-ni'mata, karena sering lihat kenikmatan kita, allati yahsuduna 'alaiha,
Bi khilafil ba'id, berbeda halnya dengan orang yang jauh. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab menulis ya surat kepada Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, Sayyidina Umar menulis Anmur ya, zawil qorobat ayyatazawaru wala yatajawaru. Nyuruh sama Abi Musa Al-Ash'ari begitu isi suratnya. Mur, perintahkanlah zawil qorobat kepada kerabat-kerabat dekat ya, ayyatazawaru untuk berkunjung ya, untuk main datang, wala yatajawaru tapi jangan dekat-dekat katanya gitu. Takut apa? Takut nanti hasud. Kemudian bagaimana cara menghilangkan agar hasud itu bisa hilang, orang yang hasud katanya. Ada salah satu caranya juga. Barang siapa ada ya atau kita ngerasa ada orang yang hasud, iri sama kita, kemudian fa'alaihi ayyakrohahu wa yukhfiyahu fi nafsihi, maka seharusnya dia rada benci, kagak demen, dan menyamarkan, merahasiakan ya kepada kebenciannya orang itu. Misalnya ada orang yang kagak demen sama kita, ya udah ya kita diemin aja, kita sembunyiin hasudnya dia, kemudian kita jauhin. Iya, jangan kita tampakin juga dengan perkataan atau dengan perbuatan. Nah, itu bisa ya makin lama juga kalau dia udah mendingan, udah hilang sendiri kan gitu. Wala tazidu fi samanil bai'i la li raghbatin fi syira'ihi, dan janganlah menambah kalian fi samanil bai'i, pada harga barang yang dijual, la li raghbatin, bukan karena pengen beli ya, bukan karena kepengen, fi syira'ihi, dalam membeli barang itu, bal litahurru ghairakum, akan tetapi untuk menipu kepada selain kalian, untuk menipu. Iya, nambahin harga barang, dia nawar 800, kemudian ada yang datang lagi udah 900 kan begitu. Buat nipu orang yang membeli. Nah, itu enggak boleh. Wala yubughid, sama ba'dukum ba'do, dan janganlah saling benci, ba'dukum, siapa sebagian kalian, ba'don, kepada yang lain, an ba'din, dari sebagian, wala yu'rid, dan jangan berpaling, ba'dukum, siapa sebagian kalian, an ba'din, dari sebagian yang lain. Karena kenapa? Karohatan lahu, karena kagak demen, benci, lahu, kepada orang tersebut. Nah, ini yang bermakna tadi wala tada baru, jangan berpaling ya. Ba'dukum, siapa sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Jangan saling kagak akur, yang akur ya, biar akur ya kan gitu. Wala yakul ba'dukum limushtari sil'atan fi zamanil khiyari, dan jangan berkata, jangan bicara ba'dukum, siapa sebagian kalian, limushtari, kepada orang yang membeli, sil'atan, membeli barang, fi zamanil khiyar, pada masa khiyar, masa proses transaksi. Mengatakan gimana? Ifsah hadzal bai'a, ya gagalkanlah jual beli ini katanya. Udah nggak usah, nggak jadi ya, kemahalan itu. Udah no, saya ada barang lagi. Wa ana abi'uka mislahu bi arkhoso, wa ana abi'uka, dan saya akan menjual kepadamu, mislahu, akan semisal barang itu, bi arkhoso, dengan harga yang lebih murah, min samanihi, dari harga barang itu, au ajwada minhu bisamanihi, atau dengan barang yang lebih bagus dengan harga yang sama. Kesian penjualnya ya, kalau Pak Munawar digituin, waduh berat banget itu.
Udah minyak wangi saya lebih bagus itu kan gitu. Minyak wangi saya lebih awet, Pak Munawar mah nggak terlalu lama wanginya. Wah, ya yang penjual gitu kan ada benci juga. Nyakitin hati orang. Nah, itu termasuk penjelasan hadis wala yabi ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'din yang di dalam kurung itu tadi tuh. Wa ta'atu ya ibadallahi ma tasiruna bihi. Wa ta'atu dan lakukanlah ya ibadallah wahai hamba-hamba Allah ma tasiruna bihi kepada apa-apa yang tasiruna yang menjadi siapa kalian bihi dengan ma. Maksudnya apa? Saling bersaudara. Ka'annakum auladu rajulin wahidin. Seakan-akan kamu adalah anak-anaknya dari satu orang bapak, satu orang laki-laki. Ya, kayak saudara sekandung kan gitu. Tadi al muslimu akhul muslimi. Nah, ini keterangan hadis di atas. Ka'annakum auladu rajulin wahidin. Seakan-akan kamu adalah anak-anaknya dari satu orang laki-laki, satu bapak. Satu bapak lain emak. Atau satu emak lain bapak, saudara anjing berarti. Istilah Betawi kan begitu. Kama annakum sebagaimana annakum bahwasanya kalian ibadu rabbin wahidin adalah hamba-hambanya Tuhan yang satu, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal muslima akhul muslimi fid dini, karena sesungguhnya orang muslim adalah saudaranya orang muslim fid dini dalam urusan agamanya. Dikit lagi dah. Wa anil Hasan bin Aliin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dan dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali cucunya Nabi, beliau berkata, Sayyidina Hasan, al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanat kama ta'kulun naru al-hatoba. Al-ghillu adapun dendam, wal hasad dan dengki, iri, ya'kulani bisa makan keduanya, bisa mengemakan al-hasanati kepada kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang iri dan orang yang suka dendam adalah ya'kulanil hasanat, bisa memakan kebaikan, pahalanya semakin berkurang, habis. Iya. Dengki mulu habisnya sama orang. Kama ta'kulun naru al-hatoba, sebagaimana memakan, menghabiskan an-naru api al-hatoba kepada kayu bakar. Iya. Kayu bakar, ya kayu kalau udah dibakar kan bisa habis, cepat habisnya. Sama kebaikan-kebaikan kalau di hati kita udah dengki, nah bisa menghapus kebaikan yang ada pada diri kita. Pahala kita semakin berkurang. Bahkan iblis pun, kenapa dia bisa terusir dari sorga? Karena dia dengki. Lah, iblis kan dulu kan presiden, rajanya dia bosnya malaikat itu dia. Bosnya malaikat, di atasnya malaikat yang paling pinter itu iblis. Karena kenapa? Karena dia iri, dengki sama Nabi Adam, akhirnya diusir sama Allah. Nah, ini dikit lagi. Hukiya anna iblisa ata baba fir'auna. Dikisahkan bahwasanya iblis mendatangi baba Fir'aun, kepada pintunya rumah Fir'aun. Datang ke pintu, maksudnya datang ke rumahnya. Faqara'a alaihil baba, lalu mengetuk. Faqara'a lalu mengetuk
alaihi bagi iblis itu, alaihi pada Fir'aun, faqara'a mengetuk siapa iblis, alaihi kepada Fir'aun, mengetuk al-baba kepada pintu. Kemudian yang ketok-ketok dah. Tok tok tok, kagak pakai assalamualaikum mana nih? Faqala Fir'aunu man hadza, kan Fir'aun kan ngakunya Tuhan dia. Kemudian datang iblis. Iya. Sedara sama sepupu lagi main ini namanya. Man hadza, Fir'aun nanya, ada yang ketok-ketok tok tok tok. Iya, bangun bangun. Man hadza, siapa ini kata Fir'aun yang ngaku Tuhan. Faqala lau kunta ilahan ma jahilta. Dijawab diceletukin sama iblis. Kalau ente ngaku Tuhan mah majahilta, ente kagak bakal kagak tahu gitu. Tok 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 siapa ini? Katanya ente Tuhan. Ente kagak tahu yang ngetok-ngetok siapa. Bisa aja iblis. Lau kunta ilahan, seandainya ada kamu ilahan ialah Tuhan, majahilta, niscaya kamu kagak bodoh. Pasti ente tahu siapa yang ngetok-ngetok. Falamma dakhala qol li fir'auna, dan falamma dakhala maka tatkala masuk siapa iblis, qala berkata siapa iblis, li fir'aun kepada Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka. Ata'rifu fil ardi, tahu gak ente Fir'aun ya, fil ardi di muka bumi ini, man huwa syarrun minka, siapa yang lebih jelek, yang lebih buruk dari kamu Fir'aun, kan gitu. Waduh, ada yang lebih jelek lagi nih itu dari gua. Padahal Fir'aun itu udah ngaku Tuhan, kan gitu kan. Berarti yang paling jeleknya orang. Sama iblis dikasih tahu siapa yang paling jelek Fir'aun ya, yang paling buruk dari ente. Ente mau tahu katanya. Qala Fir'aun berkata, man huwa, siapa itu yang paling jelek, yang paling buruk dari saya? Qala al-hasidu. Iya, qala lalu iblis menjawab, al-hasidu yaitu orang yang dengki. Wabil hasadi waqa'tu fi hadzal mihnati. Dan dengan hasud ini, dengki ini, iya, waqa'tu terjerumus siapa aku, fi hadzal mihnati pada ujian ini. Nah, gara-gara dengki itu Fir'aun, gua bisa begini katanya. Dan karena orang yang dengki katanya, yang paling jelek dari ente Fir'aun ya, yang paling jelek dari ente orang yang dengki. Gara-gara dengki saya bisa terjerumus, ya bisa jatuh kayak begini nih katanya. Yang dulu saya lebih paling hebatnya dari malaikat, yang paling nyembah sama Allah lebih lama, gara-gara saya iri kagak mau nyembah sama kepada Allah, nggak mau bersujud sama Nabi Adam, akhirnya diusir oleh Allah. Karena kenapa? Iri, kagak mau sujud. Kan gitu di surah Al-Baqarahnya. Iya. Makanya kan kita sering doa itu, baca surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nabi nyuruh kita berlindung dari kedengkian orang sebagaimana kita berlindung dari syaitan. Kan kita sering baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga Nabi nyuruh kita berlindung dari kedengkian orang-orang di sekitar kita sebagaimana kita berlindung dari setan. Dan gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, Rabbis subhi asalnya, Rabbil falaq, min syarri ma khalaq. Ya, katakanlah katakanlah Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai, yang menciptakan subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila malam itu telah tiba. Biasanya orang-orang yang sihir itu kan di malam hari. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup, ya, naffasat yang menghembus, yang niup pada buhur-buhurnya, buhul-buhul, fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad,
dan berlindung dari kejahatan pendengki bila dia dengki, karena bahaya orang yang dengki itu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lanal aurati rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la bightisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashisubi walhamdulillah fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi bad'i wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.